Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para jamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan ma'unahnya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Tentu tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan. Perjumpaan kita dengan Ramadan itu bukan saja menjadikan peluang surga kita semakin terbuka lebar, tetapi juga menjadikan peluang dan potensi grade surga kita lebih tinggi dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita dengan bertemu bulan Ramadan ini tentu kita manfaatkan dengan baik. Kita melakukan amaliyah Ramadan dengan baik, dan khususnya adalah kita melaksanakan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini menjadi ibadah yang berbeda karakternya dengan ibadah-ibadah yang lain. Puasa ini adalah ibadah yang sifatnya sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia. Oleh karenanya puasa ini hanya pelakunya dan Allah yang tahu. Tidak ada siapapun orang yang tahu bahwa orang lain itu betul-betul berpuasa atau tidak. Bahkan orang terdekatnya sekalipun. Seorang suami tidak tahu persis apakah istrinya betul-betul puasa. Ojo-ojo ibu-ibu itu siang-siang sambil gayanya masak-masak di belakang di dapur, ternyata incip-incip. Kita tidak tahu itu. Ibu-ibu juga tidak tahu, jangan-jangan kemudian suaminya siang-siang juga ternyata ibunya sedang belanja, suaminya buka kulkas yang dan lain sebagainya. Tidak ada yang tahu. Orang tua tidak tahu apakah anaknya betul-betul berpuasa atau tidak. Tidak ada yang tahu persis. Karakter ibadah puasa yang sirriyah, yang sifatnya rahasia ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, Bapak Ibu. Ibadah sholat ini masih banyak orang yang tahu bahwa seseorang ini melakukan sholat atau tidak, masih bisa kelihatan. Apalagi kalau kemudian dilakukan jamaah seperti ini, semua tahu bahwa fulan atau fulanah ini sholat. Ibadah haji, umrah, bahkan ibadahnya belum terlaksana saja orang-orang sudah pada tahu. Kadang-kadang nggak jadi berangkat itu sudah tahu orang bahwa orang itu tadinya mau umrah, tadinya mau haji dan lain sebagainya, tahu. Maka berbeda sekali ibadah puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Orang melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Orang zaman sekarang itu kalau zakat, Masya Allah, zakat, sedekah atau apapun, kadang-kadang bukan berusaha untuk menutupi, tapi berusaha untuk malah diberitahukan pada orang lain.
Kadang-kadang zakat saja manggil media untuk meliput bahwa yang bersangkutan ini zakat. Orang mau sedekah sudah berusaha untuk baik-baik ditutupi, ternyata juga tidak kuat menahan diri, kemudian juga disampaikan bahwa dia juga bersedekah atau zakat misalkan. Pernah ada cerita di satu sinetron itu, saya lupa judulnya lah. Jadi ada orang, ada Pak Haji yang kemudian dia menyumbang di satu masjid. Kemudian biasanya sebelum Jumatan atau apa itu kan biasanya dibacakan siapa-siapa yang nyumbang, Bapak A, Bapak B, Bapak Ibu, Bapak C, Ibu D, dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang ada yang disebut dengan hamba Allah, kan begitu ya? Kadang-kadang disebut hamba Allah. Hamba Allah menyumbang 1 juta rupiah. Begitu pulang dari masjid dia bilang sama temannya, yang hamba Allah tadi itu saya. Jadi tidak kuat juga ternyata. Ibadah zakat, sedekah sangat berpeluang orang lain untuk tahu. Maka tidak heran kalau kemudian Allah itu menyampaikan yang terbaik dari sedekah itu adalah sedekah yang dirahasiakan. In tubdus sadaqat fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika kalian itu merahasiakan sedekah itu dan kalian berikan kepada yang berhak, itu jauh lebih baik. Khairul lakum. Tidak heran kalau kemudian apa yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa di antara orang yang kemudian nanti di akhirat yang mendapatkan perlindungan Allah, yang saat itu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah, di antara 7 orang itu yang salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bimal fa akhfah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang gemar bersedekah dan kemudian dirahasiakan, saking rahasianya seolah-olah tangan kirinya sendiri itu tidak tahu apa yang sudah dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kemudian ketika puasa ini adalah merupakan ibadah yang sifatnya sirriyah, ibadah yang sifatnya rahasia, maka sesungguhnya puasa itu mendidik kita. Ada ajaran yang luar biasa di dalam berpuasa, itu adalah ajaran ikhlas. Bagaimana kemudian kita ini beribadah betul-betul ikhlas. Yang ikhlas ini adalah merupakan ruhnya ibadah. Dalam banyak ayat kita bisa membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua kita ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ayat-ayat tentang beribadah kita diperintahkan untuk ikhlas. Yang ikhlas ini adalah merupakan ruhnya amal. Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau dalam hikamnya menyampaikan al-a'mal suwarun qa'imah. Amal-amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini, itu adalah seolah-olah seperti apa? Seperti gambar yang berdiri tegak, seperti patung yang berdiri tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Ruhnya amal itu, ruhnya gambar-gambar atau patung-patung itu, gambar atau patung itu tidak ada artinya kalau kemudian tidak hidup. Yang kemudian menjadikan hidup, yang kemudian menjadi ruhnya itu adalah ada ikhlas. Nah, kita juga diingatkan ada orang-orang saleh, ada orang-orang
sufi yang kemudian mereka menyatakan annasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu semuanya binasa kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mempunyai ilmu. Wal alimun kulluhum halka illal amilun. Orang yang alim, orang yang punya ilmu itu juga binasa kalau kemudian mereka hanya punya ilmu tapi tidak diamalkan. Wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang punya ilmu juga beramal itu juga binasa. Tidak ada artinya kalau kemudian amalnya itu tidak dilandasi dengan keikhlasan. Orang yang ikhlas sekalipun, wal mukhlisun ala khatarin azim. Orang yang ikhlas sekalipun juga masih dikhawatirkan kemudian dalam dirinya itu ada hal-hal yang menjadi penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah, moga-moga kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan yang prima oleh Allah, bisa melaksanakan amal-amaliyah dalam bulan Ramadan ini dengan baik, melaksanakan puasa dengan baik, qiyamul lail dengan baik, ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan dengan baik, dengan landasan keimanan dan keikhlasan. Dan moga-moga selesai dari Ramadan ini kita betul-betul menjadi hamba Allah yang semakin mesra dengan Allah, menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.